IKS atau kera ini merupakan suatu hewan yang sangat cerdik sekali di antara hewan-hewan yang lain, ya. Kera ini kalau kita tarik ke belakang, melihat cerita-cerita legendaris kaitannya dengan cerita pewayangan, ya, itu Hanoman ini merupakan salah satu tokoh senopati yang pilih tanding, ya. Dia seorang pertapa, dia seorang senopati yang bisa mengalahkan sifat-sifat Angkara Murka, yaitu bisa mengalahkan Dusamuka yang konon ceritanya bahkan para dewa saja takluk dengan yang namanya Dusamuka. Tapi Hanoman bisa mengalahkan si Dusamuka. Dan gerakan yang diambil karena kecerdikan dan kegesitan kera itulah yang diambil oleh guru kita. Jadi itu hanya sebagai lambang saja, sehingga simbol itu dianggap mereka masyarakat secara umum yang belum menggeluti kaitannya IKS, banyak yang mengatakan bahwa IKSP Kera Sakti ini ajarannya sesat. Kalau kita melihat ajaran yang diberikan kaitannya doa, ya semuanya akan tahu bagaimana sarsilah isinya. Kita mendoakan guru, bagaimana kita di situ ada ajaran-ajaran yang selalu mendekatkan kepada Allah. Kaitannya agama, semua agama bisa masuk untuk menjadi bagian dari KSP Kera Sakti. Agama Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya bisa bergabung dengan IKS. Untuk suku, ras, dan golongan juga tidak bedakan. Golongan apapun bisa masuk menjadi bagian IKSP Kera Sakti, tidak membedakan. Kaitannya dengan ajaran, memang guru itu belajar dulunya dari para yai. Akhirnya di situ banyak ilmu yang didapatkan itu dari Al-Quran. Tapi itu ilmu, sekali lagi itu bukan ajaran suatu agama, tapi itu ilmu, kebetulan ilmu itu didapatkan dari Al-Quran, dan Al-Quran itu dari bahasanya bahasa Arab. Jadi bukan mereka yang ikut di IKS ini wajib untuk masuk menjadi memeluk agama Islam, tidak, tapi itu semuanya boleh mengikuti. Bahkan di situ ada juga ilmu-ilmu dari kejawen dan lain sebagainya, karena memang guru belajar dari beberapa guru, tidak hanya ke satu guru. Jikung ini adalah merupakan suatu gerakan, yaitu pernapasan. Kita orang hidup ini selalu membutuhkan udara yang bersih, kekuatan di dalam diri kita. Tujuannya, istilahnya Jikung itu mengambil kekuatan alam dengan menghirup napas kuat-kuat ke dalam diri kita. Setelah itu ditahan kekuatan alam itu ditahan di dalam diri kita. Setelah semuanya diolah oleh tubuh kita, baru itu dikeluarkan lewat mulut. Nah, ini Jikung ini adalah suatu pernapasan untuk mengolah kekuatan alam yang ada ini di dalam tubuh kita, sehingga dengan kita sering melakukan Jikung, insya Allah kita akan bertambah kekuatan kita atau imun kita di dalam tubuh kita. Jadi pada tahun 1997 itu diadakan Mubes kedua. Diadakan Mubes kedua tepatnya pada tanggal 21 Desember 1997. Sebelumnya Mubes pertama saya sudah menjadi ketua harian. Mubes kedua itu akhirnya saya juga masih ditunjuk sebagai ketua harian. Pada tanggal 21 dilaksanakan Mubes di Kota Madiun, di Hotel Taman Asri. Setelah saya ditunjuk sebagai ketua harian dari hasil Mubes itu, Pak Totong selesai acara Mubes tanggal 23 itu selesai, beliau sakit. Setelah sakit, masuk rumah sakit, tanggal 24 malamnya beliau meninggal. Nah, akhirnya beliau meninggal pada tahun 1997. Setelah beliau meninggal di tahun 97, akhirnya tongkat kepemimpinan itu beralih ke saya. Pada saat melepasan jenazah, karena awalnya guru ini meninggal ditaruh di PMM, tempat persemayaman sementara. Setelah itu paginya baru dibawa ke rumah duka, rumah Jalan Merpati. Saya pada saat itu menyampaikan sambutan terakhir pelepasan daripada guru. Saya sampaikan sesuai dengan arahan dari pembina untuk disampaikan bahwa setelah almarhum ini dimakamkan, semenjak saat ini juga untuk kegiatan perguruan masa bergabung dan semuanya harus
dihentikan semua kegiatan bela diri selama 40 hari. Jadi pada saat beliau 25 mau dimakamkan di Makom Sobrah, saya memberikan sambutan selama 40 hari masa berkabung semua kegiatan perguruan ditiadakan. Setelah beliau dimakamkan di makam umum, di Makam Sobrah, akhirnya kami bersama jajaran yang ada pada saat itu, kepengurusan masih bongkar pasang dan lain sebagainya, dan pada saat itu usia saya juga masih 31, almarhum sudah meninggalkan perguruan. Akhirnya di masa bergabung inilah saatnya kami para pengurus yang ada berpikir, bagaimana kelanjutan dari perguruan IKSP Kerasakti ini? Dilanjutkan atau berhenti? Ketika perguruan ini berhenti, nanti siapa yang akan bertanggung jawab? Bagaikan seekor ayam yang kehilangan induk. Ketika anak ayam ini berkembang buahnya, induknya sudah tidak ada dan tidak ada figur yang harus dihormati dan diikuti, ini akan jadi apa? Nah, akhirnya kita semuanya berpikir setelah konsultasi dengan para ulama, para senior, para pembina pada saat itu, akhirnya muncullah awalnya ketika saya para tokoh ya, pembina atau penasihat pada saat itu menunjuk saya supaya menggantikan jabatan dari guru besar. Awalnya kami masih banyak pertimbangan, tapi setelah saya bersama pengurus silaturahmi ke para ulama dan lain sebagainya, ada petunjuk saya harus melakukan ritual selama 7 hari di makom tanpa henti. Akhirnya adalah petunjuk perguruan ini harus dilanjutkan.